Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode atau callback function yang dimiliki oleh suatu array yaitu reduce. Di mana reduce ini sama ya akan melakukan proses sebanyaknya elemen yang dimiliki oleh suatu array, tapi nilai baliknya itu adalah single value. Oke, di sini ada typo ya, harusnya constant tapi constant. Oke, tapi nggak masalah ya. Gimana sih cara kerja dari reduce? Mungkin ini agak sedikit kompleks ya dari biasanya teman-teman melihat beberapa callback function sebelumnya seperti filter, map, dan lainnya. Tapi ini nggak kalah pentingnya sih teman-teman harus memahami sekali method reduce ini. Jadi seperti ini cara kerja dari reduce. Jadi, contoh di sini saya memiliki variabel constant subtotal. Jadi ini adalah daftar harga-harga barang yang saya beli. Contohnya gitu ya, ada 1.500, 20.000, 4.000, 19.000 dan 32.000. Jadi di sini saya ingin mendapatkan total nilai dari keseluruhan barang yang saya beli atau keseluruhan harga yang saya dapatkan. Jadi saya akan coba gunakan metode reduce di mana di sini saya mendefinisikan variabel total, kemudian untuk mendapatkan nilai total atau ya nilai total dari subtotal tersebut saya akan panggil subtotalnya, kemudian saya panggil reduce, kemudian di sini ada dua parameter, oke, dari callback functionnya yaitu current total dan single subtotal. Jadi current total adalah bisa dibilang akumulator atau nilai pertama yang digunakan untuk pembanding, mungkin bisa bisa dibilang seperti itu, atau nilai awal sebagai nilai permulaan untuk melakukan suatu proses. Oke, dan single subtotal adalah masing-masing nilai dari suatu elemen setelah nilai current totalnya. Jadi seperti ini ya. Current total yang pertama, kalau misalkan teman-teman lihat di proses pertama ini, dia ambil dari nilai 1.500. Oke, jadi nilai yang pertama di dalam suatu array itu digunakan sebagai nilai pembanding atau nilai awalnya gitu ya, atau initial value. Jadi current total akan memiliki nilai 1.500. Kemudian single subtotalnya memiliki nilai 20.000. Jadi dia akan memanggil nilai selanjutnya dari nilai initial value gitu atau nilai pertama gitu. Nah, prosesnya adalah kita perlu menggunakan return untuk mendapatkan hasil dari current total ditambah single subtotal. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian ini, proses pertama dari 1.500 ditambah 20.000 maka akan menghasilkan nilai balik 21.500 gitu. Dan nilai balik ini, nilai yang dihasilkan dari return ini akan dijadikan sebagai initial value lagi atau current total lagi menggantikan nilai 1.500. Jadi hasil dari reduce, return dari reduce akan dimasukkan lagi sebagai nilai pembanding. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya sampai elemen itu berakhir. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat proses kedua, current total akan berisikan 21.500 di mana nilai tersebut didapatkan dari return proses awal. Kemudian nilai tersebut akan ditambah dengan 4.000 yang masuk ke dalam single total dan returnnya akan memiliki nilai 25.500. Dan seterusnya nilai balik ini akan masuk ke current total akan ditambahkan dengan nilai single subtotal selanjutnya yaitu 19.000 ya. Kemudian returnnya 44.000, 44.000 ini akan dijadikan current total lagi. Kemudian current total tersebut akan ditambahkan dengan single subtotal di mana single subtotal ini elemen terakhir atau satu elemen terakhir dari array subtotal tersebut dan hasilnya adalah 76.500. Jadi output dari variabel total ini akan bernilai 76.500 karena ya tidak ada elemen lagi dan nilai balik ini tidak lagi masuk atau tidak akan melakukan proses lagi ya. Kalau misalkan ada nilai lagi sih sebenarnya 76.500 ini masuk ke current total, tapi karena nggak ada proses lagi dia akan lempar ke variabel totalnya. Kira-kira seperti itu jadi proses reduce itu ya. Oke, mungkin kita akan praktekkan saja dengan contoh lain. Di sini kita masih memiliki nilai ujian ya yang sebelumnya. Nah, saya akan coba mendapatkan total nilai dari
keseluruhan nilai ujian ini berapa sih nilainya gitu ya. Biasanya kita bisa aja sih menggunakan variabel perulangan for seperti biasa ya. Misalkan seperti ini kita akan gunakan for masing-masing nilainya gitu ya. Misalkan skor dari exam score gitu ya, exam score. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan nilai total dengan nilai skor yang kita dapatkan gitu. Seperti ini. Oke, kita save dan kalau misalnya kita buka di dalam console log dan panggil variabel totalnya, nah bisa teman-teman lihat hasilnya adalah 495. Nah, bagaimana jika kita implementasikan proses ini ke dalam method reduce? Jadi saya akan coba buat variabel total lagi seperti ini dan nilainya didapatkan dari exam score. Kita gunakan reduce dan di dalam sini kita akan coba mungkin total awal gitu ya, maksudnya total ini total awal, kemudian masing-masing nilainya kita akan masukkan ke dalam skor seperti ini untuk individual value setelah nilai total, dan di sini kita akan tambahkan nilai total dengan skornya gitu. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, jadi nilai total ini pasti akan bernilai 80 terlebih dahulu dan nilai skornya adalah nilai selanjutnya yaitu 85. Jadi di sini adalah 80 ditambah 85 hasilnya apa? Kemudian hasil tersebut akan masuk ke total, kemudian total tersebut akan ditambahkan lagi dengan 70 dan seterusnya sampai 77. Nilainya sih harusnya sama ya kayak sebelumnya. Oke, kita panggil lagi total. Oke, nilainya sama 495 lagi. Jadi gitu ya untuk proses reduce, dan proses reduce ini nggak cuman bisa di dalam tipe data array murni seperti ini sih, tapi kita juga bisa memanfaatkan mungkin dengan array objek seperti ini kita bisa cari apa ya, mungkin dari kumpulan anime ini mana sih yang ratingnya paling tinggi gitu, atau misalkan ya anime yang paling bagus tuh yang mana sih gitu. Contohnya di sini 92 deh ya, karena ada nilai yang sama sih 90 gitu ya. Jadi kita sudah bisa menebak harusnya Attack on Titan ini yang sebagai animator baik gitu contohnya. Oke, kita coba buat seperti ini. Kita buat variabel base anime gitu. Nah, kita akan panggil dari animes, kemudian kita akan reduce seperti ini, dimana initial value-nya itu ya base anime lagi ya, base anime dari nilai awal, kemudian current anime. Current anime ini masing-masing single object yang didapatkan dari array anime sini ya, single object ini maksudnya. Oke, dan sini kita bisa lakukan pembanding sih gitu. Jadi kan kita akan membandingkan semua nilai ratingnya nih dari base anime atau initial value dengan anime lainnya gitu. Itu kita bisa lakukan dengan cara berarti apakah nilai dari rating current anime itu lebih besar dari base anime atau nilai initial value yang pertama. Kita juga bandingkan dari ratingnya ya, karena kita kan nggak bisa langsung satu objeknya gitu, tapi kita harus cari properti mana yang bisa kita lakukan kalkulasi atau lakukan sebagai pembanding gitu. Oke, maka kalau misalkan memang current anime itu lebih besar nilainya ya, maka nanti base anime ini akan memiliki nilai dari hasil current anime gitu, atau nilai yang akan dibandingkan. Tapi kalau misalkan kondisinya masih salah ya kita akan masih menggunakan nilai awal dari base animenya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin coba deh kita pindahkan si Attack on Titan ini enggak di awal ya, karena nilai awalnya kan dia sudah ada di apa maksudnya si current ini, si base animenya tuh udah di urutan pertama gitu ya, karena nilainya dia kan paling tinggi. Nah, kita bisa coba pindahkan dari tengah gitu, kita pindahkan dari awal ke tengah. Oke, seperti ini kita coba panggil ya si base anime ini nilainya apa sih gitu. Oke, kita coba buka base anime. Nah, bisa teman-teman lihat nih, hasilnya adalah satu objek atau single object
dari anime yang memiliki rating yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita coba konsol log proses dari best anime dengan current animenya ya, coba kita lihat prosesnya seperti apa sih kalau bisa kita panggil ya. Oke, best anime. Oh, harusnya kita refresh ya. Jadi pada saat refresh kan dia akan menjalankan proses tuh. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Proses pertama tuh dia membandingkan nilai awalnya itu kan One Piece ya harusnya ya. Nah, nilai awalnya itu One Piece. Kemudian dia akan bandingkan dengan Bleach. Bisa teman-teman lihat kan, One Piece dibandingkan dengan Bleach, oh ratingnya masih menang One Piece nih. Jadi One Piece masih ada di urutan pertama tuh, bisa teman-teman lihat. Kemudian One Piece ini akan coba dibandingkan dengan Attack on Titan. Nah, ratingnya kan lebih tinggi yang Attack on Titan tuh. Makanya di proses selanjutnya bisa teman-teman lihat nih, initial value-nya dia akan diganti sebagai Attack on Titan dan akan dibandingkan dengan Hunter x Hunter. Gimana? Oh, ternyata masih menang Attack on Titan, jadi di bawah masih memiliki atau sebagai best anime pada saat itu ya. Dan di sini masih dibandingkan lagi dengan nilai Naruto yang dapat 4 ratingnya dan tidak ada proses lagi. Maka nilai dari best anime yang kita dapatkan adalah Attack on Titan. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk visualisasinya, bisa teman-teman lihat. Dan tentu saja ya misalkan di sini kita ubah menjadi low anime gitu ya, low anime gitu. Sekarang kita coba nilainya perkecil gitu kan. Nah, itu bisa saja kita bisa lihat. Nah, kita lihat nih dari One Piece bandingkan ke Bleach. Oh, Bleach nilainya lebih kecil, jadi dia masuk ke kategori low anime. Terus dia dibandingkan dengan Attack on Titan, ya tentu saja nilainya ya gitu ya masih lebih kecil, berarti masih di atas, dan tentu saja nilai dari low anime ini ya akan tetap Bleach gitu sih. Oke, teman-teman bisa pelajari ulang kalau misalkan masih bingung tentang reduce ini, tapi sudah dipastikan sih si function reduce ini akan sangat membantu sekali untuk memproses suatu tipe data array. Kita akan bahas hal lainnya tentang JavaScript di video selanjutnya.